alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 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 alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Punten ka ibu-ibu kalau penting Bu, kalau penting. Kalau penting. Wih. Matas. Bukan ada Bu, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra ramadana dawla suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat langkung dipayun bagian api hatur anu dikuring dihormat Tamat Penjaran Bapak Astawi Muda. Oke, anu dikuring dihormat Bapak Budi Kapolsek Banjaran. Oke, anu dihormat Bapak Kades dan Panon Bapak Ahmad Musnadi. Oke, hilang para tokoh bagi ketua DMI, ketua MUI, bisa sedang panon. Oke, kepala lurah hatunun alhamdulillah majelis salawun. Oke, dibilang Bapak Parangil alis karya rengrengan dan nanti kejaranana. Oke, dibilang lembaga desa ketua LPND BPD sadayana alhamdulillah alhamdulillah sadayana untuk sadayana tokoh-tokoh para alim ulama berpamitan kebiasaan kesebaran kusukuri di atur nuhun orang biasa lagi lalu orang sasaran silaturahmi iya masjid. Mudah-mudahan pada malam ini kita sasih anu pinuh buka barokahan ieu urang biasa kalebetkeun jalmi anu kenging maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten Bapak Ibu hadirin jamaah sadayana sakumaha anu parantos kamari di carioskeun atana diwawargianan bereh insyaallah panginten ayeuna mah parantos pasti. Urang bakal kasumpingan nyaeta para pimpinan urang sadayana dikawin Bapak Camat, Bapak Kepala Desa sadayana. Daya sanes bagi dan maksa secara tujuan kaget nyaeta nu kahiji sejak silaturahmi sareng khususna warga RW 17 ulun nama pangitan warga Desa Sindang Panon. Oke, nu kadua nama nyaeta sedang melaksanakan program sapa warga anu disebarkeun nyaeta dina kawasan kauh sasih ayeuna arli teh panganya tarawih di panginten. Anu salanjutna panginten sekuring oge salah tujuan rumah di dieu panginten saur Pak RW mah cenah kabari teh Pak Camat Pak Kades asa bingah kagiri-giri cenah bingah amarwat kasunta sumpingan
Bu Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kapolsek, Bapak Denramil, oke Bapak Aula sadayana hadir teh saurna teh. Asa kagunturan madu kalageragan menyambodas gitu. Asa teu ngimpi-ngimpi acan saurna teh. Makana dina sasayogiana oge ala kadarna ieu hapunten pisan. Pilih seueur kakirangan nanging pengirangan rasa hormat kuring salaku pribumi ieu mudah-mudahan ieu teh ciri urang sing diangkat Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apangikeun salaku pribumi oge di reng-rengan masjid Jalil Taqwa kepengurusan lembaga kemasyarakatan ya ketua RW, ketua RT anu aya di lingkungan ieu pangikeun sejak awitujeng sumpingkeun kasadaya para tamu. Mudah-mudahan linggihna ka ieu patempatan teh sing nyandak barokah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten Bapak Ibu sadayana kepada sedaya kolom wakos dina wengian ieu teh panginten nu kahiji mah sejak aya sambutan-sambutan panginten nu kahiji ti Bapak Kepala Desa, anu kaduana nya tadi Bapak Camat Banjaran, oke nulis saja salajengna mah panginten aya cindera mata di Bapak Kepala Desa bukan di Bapak Camat mah gitu nya panginten. Mudah-mudahan we panginten supados tanya kolektif wakos angge Bapak Kepala Desa Sidang Panon Bapak Ahmad Musnadi wakas dengan tempat dihaturanan kangge mantengan. Atur nuhun mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pujian kepada Allah, alhamdulillah kita berada dari orang biasa Allah di masjid. Kami barokah orang sekalian ke masjid Wak RW 18 orang Pak RW 17 komplek PPI. Burak kemarin nulis komplek RW salah, itu jadi masalah. Sedang Panon, mudah-mudahan mereka serta terus dari ketempatan sudah teribadah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kepada pasuraku dekat kedua orang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, tabi'in, mungkin ke orang sadayana sampai tiba dan kesadaran Islam. Pak Camat, Dewa Jajaran, tim kepada Ramadan, Matan Pelajaran seperti hormat. Kapolsek, Dewa Anggota, dan Ramil, mewakili Ketua Desi Kecamatan, Ketua KUA, para perangkat desa, Rekdes, Rengal ya hadir kalian, sampai ada di waktu kalian. Kemarin Pak Sekda Islami, sebagai pengingat, purna tugas para usia. Jadi kita sama jangan tertinggalkan kedua sepuh. Kahiji Pak Asep, ujung ke teman juga boleh. Belajar pensiun kemarin Pak Sekdes, kita Pak Sekdes kita Pak Udi, terus sebagai ayah Pak Maman, ayah Pak Dian, Sahara, Pak Epi itu di luar, Pak Epi pada dulu baik. Pak Epi kita Pak Udi kena kau umum yang ini kau kasih pemerintahan di kepala Limas, terus tadi perangkat para kadus. Seperti dia pada ini, oke ketua MUI Desa Sinapano, Ustaz terhormat ketua DMI Desa Sinapano, perangkat ketua forum RW, oh iya, dua jabatan. Oke Pak Camat, Pak Hajar dan MUI Desa Sinapano, para ketua RW sering dihadiri. Menang tepuk tangan tuh masih. Atau tepuk tangan lagi sadayana. Para ketua RW yang dihormat, mohon bisa hadir di sela-sela kesibukan. Mulai saudara ketua RW bisa hadir. Hiji pemangan kesehatan, pemangan kesibukan
pribadi orang waktu sadayana mudah-mudahan kita masih berhasil diberikan. Bapak Ibu Bapak sadayana, kahiji ngawili kusuping ka Camat Dua Jajaran. Alhamdulillah mungkin kedua sampai Ramadan kebagian ada sedang panon kalian biasa-biasa di masjid. Oke, kedua simpulnya ngatur penuhun Bapak Ketua DKM itu hormat setiap hari itu nuhun pada DKM RW, RT 17 luar biasa di suki-suki mesti kan bebersih di masjid siap-siap dari kayak kali Pak Camat luar biasa. Mudah-mudahan itu kesayang dan berapa kalau pindah ke butir kebul di biro masjid itu kan merasihan dosa sekujur awak ya itu tadi menurut bersih baru dosa bersih anda percaya kayak tadi Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak sadayana tepat April 24 Februari 2025 Sungkuring Yamanatan Bapak Camat atas perintah Pak Bupati dilantik menjadi penjabat kepada desa Sindang Panon. Jadi ia ditenteh pas setahun ulang tahun. Sungguh dengan terpenuhun Bapak Ibu prawargi nyarangan sendiri bisa detik dia. Mohon detik bisa seperti dia namun tanpa ayah tampak gawe sesama. Mudah-mudahan amal kesan Bapak Ibu sadayana dibalas dengan kesayangan dilimpahkan Allah SWT. Pun simkuring yang anggap benar sebab salah simkuring ketutupan kurang pak gawe kompak keluarga masyarakat sadayana. Pun simkuring dianggap pinter sabab kodohan simkuring ketutupan kerjasamina orang sebagai warga masyarakat khususnya di Sindangpan itu nah seperti yang kemudian kesiron dengan berkeluhun karena naon hal para masyakurah pun dilimpahkan dan kemudian kita sangat lengkah sejauh ini kemudian itu disehatkan orang sadayana dia setiap kemanana sudah dengan kebuan Allah SWT. Kedua kenaun para ketua RW diulang isi dia kakara hampura pada aku masuk lagi inilah mengusaha kulit seseorang masuk era itu mah RW saya sedang ngomong ngumpul kebanyakan anak itu Pak Camat kayak kepada provinsi juga Pak RW berarti tidak mulai terus gampang dibantu kembali pula kalau mau berarti reka tali gue ya alhamdulillah mudah-mudahan dia kekompakan tetap selalu dijaga orang tetap satu garis orang sarwa bisa nampung dina hiji bari sarwa layan rawat titik menuju ke titik anu sarwa akhirnya segala hal orang dilakukan perlu pertanggungjawaban orang sadayana. Syukurin yang dipercaya pemimpinan sampai detik diana ayeuna oke barengan nyarangan Bapak-bapak Ibu warga sadayana sebagai babu dari masyarakat Desa Sindang Panon. Oke juga kita mudah-mudahan sebesar kemampuan oke segala rupa hal perjalanannya diringankan digampilkan Allah SWT. Amin. Bapak Ibu warga sadayana sekedip syukurin ulas tentang masalah kegiatan ayeuna menjelang masalah menjelang menuju dina masa sasi Ramadan omong kesendarti majeng karena menjelang hari raya ieu ngintip ka para ketua RW untuk hadir sadayana jaga lembur masing-masing abdi terharap aya kejadian terharap dina bulan suci dipikirkan gak ganggu karena kenikmatan warga masyarakat kurang berpuasa apa bisa kayak masyarakat tukang timbreng ngerasa keganggu ngerasa usik ketenangan tidurna keterangan ibadah di bulan Ramadan maka dosanya bakal kurang apa kurang dari kedai sebagai pimpinan di wilayah kalau diamanatkan ke masyarakat itu nggak jaga ketenangan artinya kurang sebagai nahkoda dan seperti anu leutik kurang sadarahi kurang bawa dengan mentas hiji tujuan atau manfaat kurang menang ridho Allah SWT. Kedua kejadian sebuah hal anu memang jadi viral di media sosial bahwa ayeuna daek kurang sadayana selaku pelaku di masyarakat kepercayaan di masyarakat itu kurang. Bapak Ibu dengar di TikTok di medsos ada sate biar hayang kumaha KRW RT juga hayang kumaha atau tokoh masyarakat kurang kepercayaan. Nah, simkuring umaja ayo kurang tetap ngelaksanakan tugas di fungsi urang atau simkuring sok menjadi filosofi urang diajar untuk tukang es pun aja nunggu ini akhirnya kayak dengan disada beri guru di pegang hiji mangsa tukang es datang kita jangan
mau ke bulan Ramadan, bulan Lebaran mah. Aduh, tukang es gua makan bukan puyeng. Jadi di masa orang makan dibutuhkan ke masyarakat, dibutuhkan ke kepulauan rakyat, dibutuhkan ke kepulauan umum, dan didinya fungsi orang bisa berjalan dengan maksimal. Insya Allah, sanajan aya pira di media sosial, kangge anggaran desa anu memang cekap drop dina Sindang Panon dina 1,5 miliar anggaran dana desa ayeuna mung biasa direncanakan bakal nambah kaca nambah baris nanti ukur 374 juta kirang sekali. Berarti 1,2 miliar kita lost potensi, Pak. Kenapa dia disediakan koperasi merah putih di GPI? Pokoknya ketua koperasi benar dari terhormat, ketua BUMDes, ketua BPD, ketua anggota murah loh terima. Bahwa ayah koperasi merah putih, ayah BUMDes yang berjalan di Sindang Panon. Insya Allah itu bakal jadi dua kaki, itu bakal nanti warga masyarakat bisa Sindang Panon kalian mandiri. Yang kedua, ayeuna urang kamari tos Musdes ada mal perencanaan kegiatan. Muka hiji insya Allah terus menang persetujuan di Badan Pemusyawaratan Desa luar biasa solid, baik unsur pimpinan sampai ke unsur anggota BPD Sindang Panon. Mana tepuk tangan untuk BPD kita baik. Guru sepakati Pak Bu BPD Sindang Panon Pak Asep tahun 2020 penajan anggaran untuk 374 juta kita mulai memberikan stimulan kepada seluruh DKM Sadesa Sindang Panon. Agar untuk dimana saya itu mencoba apa pasti loh Pak bicara presentasi. Nomor kedua kegiatan padat karya tunai. Barangkali lebat ke Sindang Panon kayak bahasa Pak kerja bakti di Sindang Panon mah susah. Nah, da baratuna sok keburuhan, sok aya program kegiatan padat karya tunai. Tapi kami sepakat secara lembaga, sepakat secara para ketua RW, para ketua RT bahwa padat karya tunai tetap dianggarkan, tapi kerja bakti nama ulah yang keburuhan. Kerja bakti nama orang yang kalian lila. Anak pun ayah anggaran sudah sedikit pakai ngopi, pakai ngarokok, pakai dahar, keberangan itu masalah. Ulah sedikit orang juga itikat bekerja bakti itu diburuhan. Namun bis diburuhan berarti rasa tanggung jawab kecintaan orang ke lingkungan itu kekurangan. Orang kekurangan tidak fungsi orang sebagai jelema kurang diwai. Itu nak yuk orang sesarengan, orang sami-sami, orang rojo. Nah dari program kan pemerintah sadayana terutama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa, lalu disalurkan oleh para ketua masyarakat. Orang dukung, orang rojo sesarengan. Sindang Panon ulah asupan isme anu mata pecah belah warga masyarakat. Andainya ayah hal dipihara, ayah mereka coba ngasupkan pecah belah warga masyarakat Sindang Panon. Abi mohon masyarakat Sindang Panon urang nangtung di sepuri urang lawan masyarakat. Maka naon masyarakat Sindang Panon ayah kehidupan ayah yang lahir urang sadaya ngumpul di masjid, ngumpul salik di habah kamu barokah moga Allah. Syukurin miharap kepekaan sosial orang lebih tingkatkan deui. Abdi teu miharap aya kecelak Panon warga masyarakat teu dahar tapi teka tempo tapi teka denge urang sebagai tetangga. Ieu merupakan tanggung jawab sosial urang sadayana, urang saling bantos, urang saling bantu agar masyarakat urang bisa tenang, turun di desa, dia tempat, dia baldah, mudah-mudahan Allah catat baldah pun pun warahmatullahi. Sakit turun pihatur, atur punten dari suri karang kalapatan, atur nuhun ka partasanana, dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya atur pakai Bapak Camat, Bapak Sawiguna, Bapak Sinar Tempat, bagaimana bisa luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terhormat Wakil Pemerintah, DKM dan seluruh ulama teruskan yang terhormat pada zaman Ketua DPI, Ketua KUK, di Desa Sindang Panon, dan seluruh hadirin Bapak Ibu semuanya yang tidak disebut pusat. Ilahi ada maksud di warga Makhlubi ini makhrabat dan dalam beribadah Allah. Segala pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini hari yang ke-6 Allah bergerak
untuk bersama-sama sudah selesai melaksanakan sholat wajib bisa kami bersama-sama. Harapannya semoga Allah meridhoi kita semua dan yang diawali tadi oleh Pak Kades bahwa sidang Ramah relatif boleh dikatakan dinamika dengan segala sesuatu yang ada tetapi relatif cukup aman. Oleh karenanya pesan dari Bapak Kapolda dan juga pesan dari Bapak Kapolres Bandung yang sudah digaungkan beberapa bulan ini, yaitu kita sama-sama satu bulan dalam komplek dan luas daripada sapi dan timur adalah ketika suasana damai dan betapa indahnya, betapa nikmatnya, maka mari kita bersama-sama tetap bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama antara satu rumah dengan rumah yang lain, satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, bersama-sama saling peduli. Kalau kita melihat riwayat sejarah dari Wali Songo kerajaan, nenek moyang kita juga mengajarkan sesuatu dengan adanya musyawarah, termasuk kita di dalamnya juga berhubungan saulun. Kami dari Polsek Bandara khususnya Polri pada umumnya tidak bisa berbuat banyak tanpa peran serta, tanpa partisipasi dari seluruh masyarakat, dari segala elemen masyarakat, dari seluruh yang ada di wilayah desa Sinabari. Sekali lagi, karena itu saya selaku Polsek Bandara yang diamanati saat ini mengucapkan terima kasih banyak atas peran serta yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Allah kita lanjutkan bersama-sama untuk bagaimana menciptakan sebuah suasana yang kondusif, karena situasi aman, situasi nyaman, situasi damai itu harus sama-sama kita ciptakan, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba bahwa suasana damai, suasana indah itu subhanallah datang itu saja. Kemerdekaan Indonesia juga diraih dengan perjuangan darah. Dari itu dengan mengisi kemerdekaan ini salah satunya adalah dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai profesi. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita tetap nyaman dan suasana kondusif dimulai dari keluarga masing-masing. Barangkali itu saja dari kami. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang telah memberikan amanat-amanat negaranya untuk keamanan di lingkungan kita masing-masing, khususnya umumnya untuk keamanan desa Sinabari. Terima kasih Bapak Kapolsek. Dan untuk sambutan yang selanjutnya, pamitan orang panjenengan sambutan dari Bapak Ahmad Bapak Kastawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kangin dan Bayin yang saya hormati, Pak Kepala Jajaran dan ada beserta jajaran yang mewakili. Wabil baik di DKM Masjid At-Taqwa, Priyanto. Alhamdulillah orang agung, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Ketua DMI, Pak Ketua KUA, Pak Ketua Desa, Pak Kades, serta seluruh rekan-rekan Pak RW, sangat buat yang alhamdulillah kumpul dengan Pak RW di sini, dan Pak Kades juga yang sudah membawa acara, Pak Sekdam, rekan saya pun sedayana ibu sekalian, tidak salah satu tersebut. Sebab hari
banyak di pembukaan tapi seperti yang lihat jam udah bahasa masuk dulu sebetulnya Mas. Jadi sebelum yang lain ada beberapa informasi awal yang bisa sampaikan. Mumpung Pak RW-nya kalau saya mendugikan bahwa ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti secara cepat. Yang pertama terkait mungkin kita sudah mendengar terkait dengan penghapusan keanggotaan BPJS di Kementerian Sosial yang menyebabkan beberapa warga kita, saudara-saudara kita yang sedang berobat atau yang tidak mampu keanggotaan BPJS yang tadinya PBI di bawah tanggungan negara tiba-tiba nonaktif. Oleh karena itu, ini menjadi berita besar, bahkan Menteri Keuangan juga dikritisi terkait hal ini sampai di sidang di DPR pusat terkait ini. Yang pertama ada mekanisme untuk pemulihan anggota BPJS. Jadi pesan Pak Bupati Perdana Kementerian menyampaikan agar warga masyarakat kita yang sebelumnya terdata sebagai anggota BPJS kemudian pada saat ini nonaktif, ya bisa dikembalikan lagi dengan cara yang bersangkutan harus mendapatkan 2 surat keterangan. 1 surat keterangan tentang kelayakan sebagai penerima BPJS dari ekonominya, kehidupannya harus benar-benar dipastikan bahwa mereka memang benar-benar layak menerima jaminan dari negara. Yang kedua, mendapatkan keterangan dari puskesmas ataupun klinik kesehatan bahwa yang bersangkutan membutuhkan pengobatan, sedang dalam pengobatan dan membutuhkan pengobatan yang tidak boleh berhenti. Jadi kenapa Kementerian Keuangan negara kita itu menghapuskan bagian besar BPJS Kesehatan buat warga masyarakat itu kan salah orang ini, tak orang mah cita-cita hoyong benghar tapi nggak doa miskin wae. Tanya ke Bapak RW, Bapak RT-nya, Bapak Kadus, Bapak Kades. Ongko hoyong benghar tapi nggak doa miskin wae. Merapat ke RT, merapat ke RW nanya berapa nanti bagian BLT. Ongko hayang benghar tapi hayang bagian BLT mau untuk warga masyarakat. Punten ini salah satu yang menyebabkan Indonesia saat ini dina penganggaran menjadi kurang tepat sasaran. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan pembelajaran buat kita semuanya bahwa kita harus bisa menerima hak diri kita yang sebenarnya. Kalau miskin sampaikan miskin, upami mampu berikan kepada hak yang miskin. Punten kemarin waktu ada pemberian bantuan langsung tunai di akhir tahun 2025 ribuan orang yang PK ya jumlahnya PK baiknya sedang konsentrasi. Kemarin BPJS ribuan orang kemarin BLT ribuan orang ya BLT ribuan orang karena satu hari itu sampai 1.500 yang dibagi-bagi PT Pos. Dan punten dijajak ke motor seueur, dijajak ke mobil seueur. Malihan menyanak BLT aya hujan akan tinggal itu. Di Parlong aku berangkat ke kecamatan mah ditutur. Hujan akan tinggal. Di masker ya izin begitu. Di BLT tapi modis. Nah, ini permasalahan sehingga lebih kurang di negara kita. Banyak kegiatan-kegiatan atau anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran. Oleh karenanya ada kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan melalui BPJS diminta untuk mengurangi beban BPJS supaya yang disubsidi adalah orang-orang yang berhak. Oleh karenanya apabila ternyata data kemarin ada yang kurang tepat, Pak RW, Pak RT dibantu Pak Kades supaya mendata ulang, tolong diumumkan grup-grup RW masing-masing menerima BPJS mengecek kembali aktivasi nomornya aktif atau tidak. Kalau misalkan ternyata tidak aktif silakan koordinasi, tapi dengan catatan kalau yang bersangkutan ternyata tidak aktif dan mampu secara ekonomi punten jangan meminta diaktifasi.
Jangan karena berdasarkan historis kemarin menerima dan sekarang harus aktifkan. Lihat lagi diri kita sendiri lihat mampu atau tidak mampu saat ini. Kalau merasa sudah mampu, tidak perlu dibantu ke negara, sudah jangan minta diaktifasi. Orang berikan yang hak pada yang hak. Jangan sampai hak orang lain terenggut oleh kita gara-gara keinginan yang sebetulnya kita cakup yang bisa mampu membiayai diri kita sendiri. Yang kedua, ya, menurut BPJS, dari BPJS yang kedua, Pak Kades punten, karena target Pak Bupati Bandung terhadap Supriyatna terkait dengan penyelesaian Rutilahu akan diselesaikan targetnya per desa. Jadi kalau kemarin kan misalnya target Rutilahu dalam 1 tahun 7.000 itu disebar di kecamatan A, B, C sampai 31 kecamatan, masing-masing ada bagiannya. Sekarang saat ini Pak Bupati mengamanatkan untuk Rutilahu akan diselesaikan per desa. Desa Sinambanon beres, beranjak ke Desa Margawi. Desa Margawi beres, beranjak ke Desa Banjaran. Demikian terus. Ya. Jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah Pak Bupati meminta data yang sebenarnya terkait dengan target Rutilahu yang harus diselesaikan di tingkat desanya masing-masing. Oleh karenanya Pak RW juga dibantu warga masyarakat yang memiliki hunian yang memang tidak layak huni tetapi memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Rutilahu, silakan diajukan secepatnya karena yang akan diselesaikan yaitu adalah desa yang sudah menyampaikan data secara lengkap. Jadi mohon dibantu program ini program baik. Selanjutnya informasi lain terkait dengan program nasional MPG dan KDMP Bapak Ibu sekalian benar. Kita tidak perlu berbicara tentang permasalahan jual segala macam tidak perlu. Tetapi ini program sudah digulirkan menjadi program nasional yang insya Allah berdasarkan hasil pemikiran orang-orang yang negarawan yang besar di Jakarta. Oleh karenanya kita respon program ini secara baik. Kita pandang sudut positifnya, jangan pandang sudut negatifnya. Sehingga tantangannya sederhana. Kalau buat saya sederhana, sebuah desa itu bisa berhasil apabila desa itu memiliki pendapatan asli desanya sendiri. Punten, saat ini desa bisa maju, bisa melakukan pembangunan, mungkin 99,9% berdasarkan dana bantuan dari kabupaten, bantuan dari provinsi, termasuk juga dengan bantuan dari pusat. Ruh desanya hilang karena sangat sedikit sekali desa yang membangun berdasarkan hasil kemampuan sendiri. Jadi Pak Kades terus cerita, Pak, gotong royong bisa nampak oke, di dia mah karena di buruhan lunas tak kalah, bisi ya, lunas tak. Jadi amal ibadah yang dibayar di dunia selesai pahalanya. Narima ya Pak Kades, Pak RW di buruhan, beres kerja bakti 20.000. Nah lalu kita tadi bisa kebersihan awaknya, satu butir debu dibersihkan dari masjid. Ketika kemudian bagian kurang mana yang dibayarkan 20.000, lunas tak pahala nanti dibersihkan awak-awak. Jadi apa ya? Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa, dan orang yang paling baik di hadapan Allah itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang yang kaya. Khairunas anfa'u linas. Tapi punten khairunas anfa'u linas kita itu kadang-kadang kurang terimplementasi. Maaf. Kita banyak orang Islam tapi tidak Islam. Islam itu belum menjadi the way of life, belum. Maaf, contoh begini ya. DKM. Tapi kadang-kadang lupa sholat berjamaah di masjid ya. Ada sholat subuh, ada sholat maghrib. Ya. Pas masuk ke pintu masjidnya, langsung kehalang orang yang sedang sholat sunat di lawang pasok. Eta bukti, dia menurut ahli yang pribadi. Bukti keimanan kurang itu masih rendah. Kan kita itu manusia ini diciptakan untuk mempermudah urusan orang lain, untuk bermanfaat. Kalau bermanfaat tadi mempermudah urusan orang lain. Ketika sholat di lawang itu menghalangi, berarti orang terganggu.
padahal di tengah kosong. Ya. Padahal syarat yang paling baik di sholat itu ya adalah saat paling depan. Tapi kunaon kalau menurut ke masjid? Ayat di tengah, ayat di juru, ayat itu langsung kalau depan satu paling baik. Padahal kan nilai tertinggi dari pahala itu adalah saat paling depan. Tapi kunaon pas sholat, di awal sholat pas masuk ke masjid, itu pahala-pahala masuk ke barisan depan. Percaya bahwa Allah masih ada pahala pada dia. Benar? Artinya keislaman kurang, keimanan kurang, cangkep kita. Mudah-mudahan nanti jemaah akan mau gitu ya. Pas masuk langsung di sisa depan, masuk lebih masuk depan sehingga ayah rumah halangan di lawan kantor. Tuntunnya batu tadi nama rek sholat sunnah, terus atau kehalang kuno sholat sunnah misalnya, kecios sholat. Ada atas ini kalian itu sholat. Eta buku salah satu buku yang menurut saya pribadi itu harus diperbaiki tentang keimanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, terkait dengan MPK dan Koperasi Merah Putih, punten, tolong didukung usaha warga masyarakat. Di Indonesia itu menuju mempersatukan bangsa Indonesia lewat Koperasi Merah Putih. So kebayangkan ke orang kalau se-Indonesia seluruh warga masyarakat menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Warga Indonesia bersatu di bawah Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan niat cita-cita itu kewujud kurang sadaya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini juga informasi tambahan, ada informasi dari Kementerian Agraria bahwa mulai tahun 2026 terhitung Februari itu meter set sudah mulai tidak dianggap sebagai memiliki kekuatan hukum yang tetap. Punten. Jadi kalau dulu mungkin ya, kalau dulu secara hukum jika ada gugatan masalah, meter set itu bisa diatur pengadilan dengan kemudian menang berdasarkan historis. Tapi dengan adanya aturan yang baru yang sudah ditetapkan di Februari tahun 2026, hati-hati, mungkin hal itu sudah tidak akan dianggap lagi. Oleh karenanya amanah dari Kementerian Agraria untuk warga masyarakat yang masih memiliki alasan dalam bentuk letter C, tolong nanti Pak Kades, Pak RW dibantu untuk perubahan kepemilikan tanahnya minimal di akta jual beli ataupun akta waris ataupun akta hibah. Mohon dibantu agar masyarakat punya ketenangan, punya kenyamanan dalam kepemilikan asetnya. Selanjutnya yang terakhir panitan dan nggak terlalu panjang, atur nuhun Bapak PJ Senang Panon, Bapak PJ Jajaran Kota, Pak Sektem juga, alhamdulillah Senang Panon ini luar biasa berubahnya. Bukan apa? Tadi ngobrol dengan Pak DRI dengan Pak Kapolsek bahwa yang membuat semangat hidup itu adalah kita punya keinginan. Kalau kita nggak punya keinginan maka tidak akan ada semangat hidup kita. Tapi punten, keinginan kita tidak boleh melebihi kebutuhan masyarakat, tidak boleh melebihi kebutuhan organisasi. Punten bisa, sebab hancurnya organisasi kita, hancurnya hubungan masyarakat karena kepentingan kita menjadi lebih tinggi daripada kepentingan masyarakat. Ini yang sering terjadi hadirin. Dan hatur Pak BPD yang sudah musdes di Sidang Kanon yang menetapkan bahwa untuk desa Sidang Kanon itu tidak akan melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu. Ini menurut kami pribadi pertimbangan yang baik. Sebab kenapa? Di tahun 2026 kepala BPD juga akan menghadapi proses pemilihan BPD yang waktunya berhimpitan. Kalau misalkan PAW dilaksanakan, satu masalah belum selesai, kita berhadapan dengan kewajiban yang lain, masalah yang lain. Jadi tentu oke agar pemilihan BPD pemilihan PAW bakalan
tambah dari pemilihan definitif kepala desa itu di tahun 2027. Pak, Ibu, punten nunamina pemilihan kepala desa leuwih-leuwih pemilihan bupati paseana moal beres 5 tahun. Ayeuna misalkan aya pemilihan PAW, kemudian tahun depan udah pemilihan definitif. Kok ayeuna pasean kan beres, tahun ayeuna pasean sih. Eta yang sering kali terjadi. Sambil ya, PAW apabila dilaksanakan pemilihan PAW di tahun 2026, maka tapi hitung masa aktifnya itu bisa aktif melaksanakan tugas sebagai selaku kepala desa PAW itu hanya 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan efektifnya. Karena langsung harus segera menyiapkan diri dalam pemilihan kepala desa di tahun 2020 itu ya. Dan betul saya berterima kasih sebab kenapa nunamina pemilihan kepala desa kita cetak kapolseknya ini mudah-mudahan tidak direkam dan tidak disebarluaskan. Yang namanya politik di kita ya, politik di kita mau tidak mau, suka tidak suka, dianggap melanggar atau tidak melanggar, yang namanya politik uang itu pasti terjadi dalam bentuk apapun juga, betul nggak? Pasti terjadi. Apakah dalam bentuk sembako, apakah dalam bentuk kerupuk, apakah dalam bentuk beras, apakah dalam bentuk apapun, atau duit uangnya, itu pasti terjadi. Dan saya tidak mau secara pribadi, tidak mau karena ada PAW itu kemudian memanfaatkan anggaran desa untuk kepentingan perhelatan politik 2020. Ada kekhawatiran saya secara pribadi ya Pak ya. Saya tidak menghalang-halangi gitu, cuman secara pribadi saya punya kekhawatiran. Apabila ada kepala desa PAW di tahun 2026 ini, kemudian yang bersangkutan ingin berkonstelasi lagi di tahun 2027, sudah kebayang kontrol saya terhadap anggaran desa harus kumaha. Karena anggaran desa itu harus tetap dijaga baik-baik, jangan sampai dijadikan modal untuk pemilihan kepala desa tahun 2020. Maka secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada BPD dengan warga masyarakat, ARW, ya, daerah yang kemarin musyawarah desa yang menetapkan kesepakatan bahwa di Sindang Panon tidak dilaksanakan ya, berdasarkan kepentingan kebutuhan pemerintahan desa, kondusivitas desa, maka PAW tidak dilaksanakan di Desa Sindang Panon dan menetapkan PJ untuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan tahun 2027, mengantarkan tugas kepala desa di tahun 2020. Turun, mudah-mudahan merupakan pilihan yang bijaksana buat kita semua, bukan buat orang per orang, tapi untuk pemerintahan desa seluruhnya, untuk warga masyarakat desa Sindang Panon seluruhnya. Yang terakhir saya ingin mengajak kepada kita semuanya, sebetulnya dari hidup kita mah hampang ibu, bapak, hampang, sederhana. Aditya, Allah itu memuliakan orang-orang yang bertakwa, dan orang yang paling baik itu adalah khairunas manfa'u. Itu kan cukup sebetulnya hidup kurang. Cukup Pak. Kudu banyak banyak. Saya bukan santri. Kudu banyak. Cukup hal itu. Jadi ketika mau buang sampah sembarangan, ingat saya bisi mudarat ke Batu. Ya. Ketika misalkan mau ngerokok, baca ayat aspak kan, saya bisa ngaisin ke Batu. Sederhana. Di semua ayat itu masalah. Ketika setiap orang lihat di kita semua itu sudah paham bahwa sebaik-baik manusia itu harus bermanfaat, jangan menimbulkan mudarat. Tuntas ibu bapak sekalian, saya mendengar ya bahwa di akhir nanti ada orang-orang Islam yang ketika meninggalnya dia dalam kondisi bangkrut. Ketika dia meninggal, dia dalam kondisi bangkrut. Sholatnya tarat tinggal, tahajudnya jalan, duhanya jalan, saumnya jalan, sunatnya jalan, sedekahnya iya, satu yatim piatu iya, kerja bakti jalan. Tapi pas meninggal dia bangkrut.
Kunaon bisa bangkrut? Sabab garasina dibangun di atas selokan. Selokan apa? Sehingga banjir ke jalan. Ayo nanti itu di dia. Ya. Mual berarti di GPI mah ada barang. Mual dia namanya di GPI misalnya ada barang. Ada. Ya mah selaku camat, selaku pribadi ya benar. Bahwa ada yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Salah satunya di antaranya karena si garasinya kurang tegak dan kurang panjang. Si garasinya dibangun di atas selokan. Selokan yang ditutup rapat sehingga mampet cair beredar ke dalam. Batur jadi kesusahan. Di Banjarnegara ayat kan di Banjarnegara ayat. Jadi ketika banjir terus menerus, bukan pahala orang kacanya kakak susah banget dibayar buat ngeberesan susah banget. Sepanjang kita garasi masih kena di selokan, sepanjang kita garasi masih di trotoar, ada bagian pahala kita yang jadi milik orang lain aja. Jadi sebetulnya Islam itu indah, sederhana. Ketika orang tahu hak kita, membatasi hak kita, gak bakal sulit, gak bakal air pasnya. Ibu, bapak, bukan orang-orang itu sering teriak begini. Mana keadilan buat kami? Mana adilnya buat kami? Saya suka nanya, Allah itu adil kan? Cek saya Allah itu adil. Sebab punah yang menciptakan bengar, yang menciptakan miskin, yang lahir di atas tempat, yang lahir di rumah sakit mewah. Allah itu enggak ada. Harus ya. Kalau dilihat secara kasat mata. Punten, Bapak Ibu sekalian, yang namanya adil, cek Ustaz ya, Ustaz kemarin sudah ketemu. Yang namanya adil itu adalah memberikan hak kepada yang berhak tanpa meminta balasan apapun terhadap yang diberikannya. Itu namanya adil. Kalau itu hak selokan, bikin menjadi hak selokan. Kalau itu hak trotoar, pastikan hak trotoar. Jangan dibawa menjadi hak pribadi. Ketika itu hak trotoar, jangan dipakai dagang. Ketika itu hak jalan, jangan dipakai dagang. Punten Bu, Pak. Yang namanya dagang ada 3 hukum. Tidak larangan, 3 larangan yang tidak boleh dilakukan dagang. Yang pertama, dagang itu nggak boleh gosok. Yang kedua, dagang itu nggak boleh goror. Yang ketiga, dagang itu nggak boleh hoi. Tidak boleh dilarang 3 hal yang ada. 1 nggak boleh gosok, 2 nggak boleh goror, 3 nggak boleh hoi. Nggak boleh hoi, barangnya kudu nyampah. Lu dagang di trotoar, barangnya nyampah kudu nyampah, tinggal. Yang kedua, nggak boleh goror, nggak boleh tipu-tipu waktu makan. Harga tadi 10.000, kurang kita ngomong kena hoyong untung lebih, dijangkau di 15.000 pun di dalam berarti punya 10.000. Goror, itu benar. Kalau itu berlaku maka tidak halal rezeki urang. Nukatilu tidak boleh gosok naon, tidak boleh orang lain berjual dalam dagangan kita. Yang jadi pertanyaan adalah si trotoar hak saha? Hak saha trotoar. Jalan raya hak saha? Manehna ngajual sosis intinya. Kira-kira hak jalan kaki terjual ke? Terjual. Ibu punten Numawi, Bapak punten Numawi, aturan pemerintah itu bukan hanya sekedar aturan, tapi menjaga orang supaya rezeki orang itu berkah. Jadi tong asa dipaksa ke pemerintah, wah kira-kira dagang itu diubah ke Pak, menipu menang, tidak kemanusiaan. Punten Bapak Ibu sekalian. Itu berarti orang-orang itu tidak percaya, iman kita terhadap Allah itu masih kurang masuk. Pak, abis kami dagang di dapat saya goreng agak, Bapak nggak jamin ke saya goreng agak ini. Hanya tidak percaya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ayo kita sederhanakan kehidupan kita, sederhana. Hak kita silahkan diambil, hak orang lain jangan diambil.
manfaatnya kita berikan ke masyarakat, mudaratnya kita hindarkan. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan keikhlasan, insya Allah aman, nyaman, tentram kehidupan kita. Walau ayah pasien kan masalahnya susah, karena sebagian orang menganggap hal itu tidak penting. Oleh karenanya, mudah-mudahan segi saum ayeuna bisa membawa kita untuk belajar, karena benar Bapak Ibu sekalian, yang namanya sholat, yang namanya sedekah, yang namanya saum itu hanya alat, Kenapa hanya alat? Ta'alakum dan lakum. Ayo orang-orang yang beriman diwajibkan atas kami untuk berpuasa untuk menjadi bertakwa. Jadi puasa itu alat untuk berkah. Kita masih mending ibu bapak sekalian, nahan siang, nahan makan siang, masih kena bisa nagaleun buat sorenya buat rumah cantan. Nahan siang teh cantan tuh kita bisa orang teh diajar. Mudah-mudahan hikmah puasa kita ini membawa kepada kita kepada lebih baik lagi, bisa yang baik lagi, supaya kehidupan kita menghormati hak orang lain. Insya Allah siapapun dari kita yang berniatkan diri kita menjadi bermanfaat, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini diskusi yang luar biasa, solid luar biasa. PRW, penuhun, Mas Dayana, hal yang sudah disampaikan, mohon bisa segera ditindaklanjuti supaya senang-senang tidak tertinggal dari yang lain. Yang terakhir saya titip nanti, PJ ada batas waktunya. PJ ada batas baik di senang-senang maupun di pelajaran rendah, ada batas waktunya, ada batas kemampuannya. Mohon dimaafkan kalau misalkan ada hal-hal yang kurang. Yang kedua, sistem-sistem yang sudah baik, siapapun pemimpin nantinya, mohon dilaksanakan. Lebar sistem-sistem yang sudah baik yang dibangun saat ini agar bisa dilakukan. Ampun terima kasih. Jazakallahu khairan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan sambutannya, baik program-program, informasi-informasi, baik kita sebagai warga atau sebagai kepengurusan, baik RW-nya, apa yang tadi sudah diamanatkan, mudah-mudahan bisa dicerna, dan apabila masih kurang paham atau apapun tinggal bertanya pada pemerintahan bisa ke depan. Atur nuhun, terima kasih Pak Kades, Pak Polsek, Pak Camat yang telah memberikan informasi atau sambutannya. Dan untuk selanjutnya sebelum kita tutup ada sedikit rasa terima kasih cinta mata dari Pak PJ Kades Bintang Panon untuk Ketua DKM Masjid At-Taqwa ini. Untuk itu setelah cinta mata diberikan oleh Pak Kades pada Ketua DKM di depan. Boleh saja. Terus yang kedua, pribadi walaupun tak besar, insya Allah besok kasih susulan. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku